Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan saya sendiri, Raden Panji Wirasaba dari SD Negeri Cipetir 3, Aurwangi. Saya Yanti Pertama dari SD Tahfizul Quran Masuriah Cianjur. Saya Aden Suyarman dari SMP Negeri 1 Hurwangi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor atau pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bergerak, menggerakkan, jadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Baik, Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Ibu baik. juga baik ya. Alhamdulillah baik sekali. Baik, katanya Pak Adin mau melaksanakan proses coaching ya? Iya, Ya, bentar lagi Pak. Baik, sebelum kita memulai proses coaching, di sini kan saya berperan sebagai pengamat ya atau observer gitu. Nanti saya akan melihat proses coaching yang dilakukan Pak Adit seperti apa, dan sebelum itu saya akan memberitahu nih sedikit beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Pak Adit sudah tahu belum? Belum. Baik ya, kalau belum saya akan kasih tahu ya. Jadi penilaian dalam rubrik observasi saya nanti, yang pertama itu saya harapkan Bapak sebagai coach mempunyai prinsip-prinsip seorang coach ya dalam coaching ini, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan juga tentunya Bapak juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yakni yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Pak ya, masih ingat kan Pak ya? Iya. Iya, siap. Dan nanti saya berharap ketika proses percakapan ini ada alur ceritanya gitu ya, sesuai dengan alur ceritanya. Masih ingat kan Pak ya? Cerita itu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ya. Itu yang ada di rubrik penilaian saya sebagai observer. Gimana Bapak, paham? Paham. Amin ya. Semoga Bapak bisa melaksanakan dengan baik ya. Iya. Namun sebelum Bapak melaksanakannya nih, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh Pak nanya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Pertanyaannya nih, kira-kira nih kompetensi coaching yang mana gitu yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang pertama. Yang kedua itu kehadiran penuh ya. Untuk pertanyaan berbobot itu saya akan menggali coach saya itu untuk mencari jawaban atau menjawab pertanyaan, menjawab ya. Jadi untuk menggali pertanyaan kepada coach itu, coach itu ya, permasalahannya gimana, solusinya gimana, yang dimana solusi itu bisa dijawab oleh beliau sendiri untuk pertanyaannya. Yang kedua itu adalah kehadiran penuh. Nah, saya akan memfokuskan diri untuk hadir dengan dia ya, agar saat terjadinya coaching itu dapat tercapai. Jadi saya akan fokus terutama dalam hal kayak bicaranya, bahasanya, ataupun apapun yang dimana dapat menangkap beliau. Kalau misalkan dia bertanya, saya menjawab gitu ya. Baik. Memang betul sekali ya Pak ya, dalam coaching itu mendengarkan itu menjadi salah satu kunci gitu agar kita itu bisa memberi tanggapan dari ide-ide coaching tersebut, lalu kita bisa mengeksplor dan juga kita bisa dari mendengarkan itu kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot juga gitu lah ya. Betul, tepat sekali ya tadi
konteks yang ingin Bapak kembangkan. Iya. Dan terus kira-kira nih Pak nih, perihal indikatornya, indikator yang ingin Bapak capai itu yang mana Pak? Untuk indikator yang dicapai itu adalah tujuan ya. Ya. Tujuan yang akan saya sampaikan itu adalah kira-kira suatu pertanyaan itu akan tercapai atau tidaknya, dan juga apakah ditangkap atau tidaknya oleh coach itu tersebutnya. Indikator yang pertama, yang kedua itulah rencana itu pelaksanaan dan kegiatan coach itu bisa tercapai enggak. Misalkan ada suatu permasalahan, saya merencanakan dan juga saya menjawab dalam hal suatu permasalahan itu. Oh, jadi indikator keberhasilannya itu yang dari alur Tirta itu Ya, ya Tirta Pak ya, yang- jadi tujuan dan rencana. Hmm. Oke, baik. Semoga nanti Bapak bisa menerapkan alur Tirta ya, kemudian Ya. nanti Bapak juga bisa memfasilitasi coach untuk mencari idenya sendiri. Iya. Dan Baik. intinya kita kan harus menggali Betul. suatu coaching itu gimana agar dia bisa mengungkapkan betul. perasaannya, mengungkapkan kata-katanya, jadi bisa ditangkap oleh coach sendiri. Oke. Jadi bisa tahu pertanyaannya ini, kesalahannya ini, kesalahannya ini. Ya, berarti Bapak sudah punya konsep ya Pak ya? Iya. Ya, baik. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan gitu ya. Setelah ini Bapak bisa langsung menerapkan apa harapan-harapan Bapak yang tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak capai. Semoga kegiatan coaching yang nanti akan Bapak lakukan bersama coach berjalan dengan sesuai harapan Bapak. Amin ya, amin. Baik Bapak, silahkan bisa dimulai proses coaching. Terima kasih Ibu, Ya, saya akan mulai. sama-sama, Bapak. Assalamualaikum Bapak Panji, Waalaikumsalam Pak Din. selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Din. Ya, alhamdulillah bisa ketemu dengan saya. Kira-kira ada apa? Jadi kaget. Biasa nih Pak Din, kalau saya menemui Pak Din biasanya saya ada sesuatu nih yang pengen saya obrolin. Pastilah ada permasalahan ya. Iya, ini saya tuh apa ya, kadang-kadang di dalam pembelajaran itu ada salah satu siswa saya itu seperti kehilangan fokus gitu, dan kadang-kadang dia itu biasanya kalau sudah tidak fokus mondar-mandir ke WC gitu, alasannya ada saja gitu, mau pipis atau mau apa gitu ya. Itu kan sedikit banyak mengganggu fokus yang lain juga gitu ya. Nah, saya tuh bingung harus gimana ya gitu. Ada siswa saya yang seperti itu gitu. Oh, jadi itu kekhawatiran Bapak gitu, lihat kondisi anak tidak kondusif di sekolah. Kira-kira Bapak pernah tanya ke anak itu benar punya kendala itu atau gimana? Karena kan bisa tahu mana siswa yang benar kebelet atau enggak gitu. Kan ada alasan yang lainnya enggak gitu. Kalau saya tanya sih, dia jawabnya ya memang karena memang ya pengen buang air kecil gitu kan. Walaupun beberapa kali gitu, cuman saya juga belum pernah ya kalau mengecek mengikuti dia sampai ke toilet gitu kan. Itu juga privasi gitu ya. Saya juga sebagai seorang guru mau ngapain sih gitu kan sampai ikut-ikut ke toilet gitu kan. Nah, saya juga memberikan kepercayaan lah kepada peserta didik saya ya. Masa WC saja sampai saya ikuti gitu kan. Nah, kemudian ketika sering tidak fokus belajar, itu saya tanya kenapa gitu, ternyata ngantuk gitu ya, ngantuk main game katanya seperti itu. Nah, saya bingung juga ini seperti ini gitu, saya harus gimana gitu menghadapinya gitu. Kira-kira gimana Pak cara menanggulanginya untuk siswa yang seperti itu? Saya sempat berpikir sih gitu ya. Pertama mungkin karena tadi saya pernah bertanya bahwa dia itu kehilangan fokus karena kurang tidur gitu ya. Paling saya akan mencoba pertama memanggil siswa tersebut kembali dan menanyakan, atau biasanya saya melakukan restitusi ya terhadap siswa tersebut gitu kan. Bertanya kenapa, terus harus bagaimana dia berperilaku. Mungkin itu langkah pertama saya untuk melakukan restitusi. Langkah yang kedua mungkin
saya akan menghubungi orang tuanya. Nah, bertanya apakah benar anaknya itu sering main game atau hanya memang berbohong saja dengan alasan apalah gitu sehingga dia mengantuk di kelas gitu. Terus kalau masalah yang tadi ke toilet ya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan temannya. Nah, pada saat dia ke toilet misalnya, betul nggak gitu dia tuh buang air kecil atau betul ke toilet. Yang saya khawatirkan dia malah keliling ke kelas yang lain atau menemui temannya yang lain gitu. Alasan gitu ya. Takutnya seperti itu. Mungkin saya akan menugaskan salah satu siswa lah gitu ya untuk membersamai gitu ketika dia ke toilet. Saya suruh siswa tersebut gitu, bukan artinya untuk apa, tapi saya ingin melihat apakah benar atau tidak siswa tersebut ke toilet. Kemudian tadi saya pasti akan ke orang tuanya gitu, menyampaikan keluhan-keluhan seperti itu dan harus bagaimana saya dengan orang tuanya. Oh, jadi itu rencana bapaknya baru Ya, rencana. baru Nah, rencana. kira-kira rencana itu apakah oleh diri sendiri, bapak sendiri, atau dengan kolaborasi dengan guru lain agar tercapai rencana itu? Karena itu kan ada tingkatan tertentu ya untuk tercapainya keinginan bapak. Jadi tidak mungkin satu orang gitu sama bapak. Mungkin ya, kalau mungkin menurut saya bertanya dulu ke guru kelas sebelumnya, ke wali kelas sebelumnya gitu. Nah, bagaimana sikapnya pada saat di kelas gitu kan? Apakah memang dari tahun sebelumnya juga atau dari waktu dia kelas sebelum di kelas 5, di kelas 4-nya bagaimana? Saya juga pasti akan menanyakan ke guru kelas sebelumnya. Kalau memang sudah seperti itu, ya berarti tinggal penyelesaian mungkin saya harus bagaimana agar siswa tersebut bisa fokus, kemudian tidak mondar-mandir ke WC, dan ketika sudah tahu alasannya dia ke kamar mandi itu misalnya betul seperti itu, pasti saya juga bertanya kenapa dia sering ke toilet, apakah dia jajan minuman yang dingin atau terlalu banyak minum gitu sehingga sering ke WC gitu, atau punya kendala kesehatan yang lain. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya gitu Pak. Ya bagus Pak itu kalau gitu mah. Dan kira-kira itu harus ada koordinasi nggak dengan pihak lain, terutama misalkan dengan keluarga atau dengan orang tua ataupun dengan sekolah, contohnya misalkan dengan wali muridnya tertentu, gimana Tah? Ya paling seperti tadi saya bilang, langkah awal saya bertanya dulu ke guru kelas sebelumnya. Kalau memang sudah sikapnya memang seperti itu dari sebelumnya, saya lanjutkan untuk bertemu dengan orang tua. Nah, baru nanti ketika tetap saya sudah bertemu dengan orang tua tapi masih tidak terselesaikan, mungkin baru saya akan menemui kepala sekolah untuk mengkoordinasikan masalah ini. Harus seperti apa saya bertindak, apakah nanti orang tuanya dipanggil ke sekolah atau tidak, mungkin nanti tergantung penyelesaian sekarang nih saya dengan guru kelas sebelumnya ataupun dengan orang tuanya secara langsung begitu Pak, berbicara, berkomunikasi gitu harus seperti apa. Jadi Bapak harus diskusi dulu dengan pihak keluarga dulunya dengan pihak-pihak lain. Nah, misalkan kalau itu benar, itu siswa itu punya kendala, misalkan banyak WC itu karena punya penyakit misalkannya, ya kalau bahasa nama beser lah, itu gimana tuh Bapak cara menanggulanginya? Karena kan kalau misalkan itu benar, kita bingung ke depannya. Karena kan temannya pasti banggapan itu Pak bohong Pak, kan kata-kata yang membuat ramai itu ada teman-temannya sendiri. Gimana tahu untuk mempercayai agar dia itu benar atau tidaknya? Kan misalkan kalau benar misalkan. Ya, kalau misalnya benar dia punya penyakit gitu ya, pasti dikonsultasikan dengan orang tuanya supaya orang tuanya bisa berkonsultasi mungkin dengan pihak kesehatan. Jadi nanti seperti apa solusinya. Kalau memang misalnya ini sudah bawaan, anak ini akan seperti ini, ya paling saya solusinya nanti memberitahukan juga kepada teman-temannya bahwa memang bukan punya penyakit ya, tapi memang dalam waktu sekian menit atau sekian jam memang teman kita itu harus ke WC misalnya, supaya temannya juga paham lah dengan keadaannya gitu kan. Jadi tidak ada judgement atau mengecap anak tersebut bahwa anak itu akal-akalan saja pergi ke kamar mandi, tapi kita juga
berusaha bicarakan dengan teman-temannya biar tidak minder juga atau tidak disangka bohong juga gitu anak itu gitu. Paling itu sih Pak kalau untuk masalah yang itu ya. Ya. Cuman yang satu lagi paling saya tuh harus masalah dia tuh sering tidak fokus karena tadi mengantuk gitu ya, sering tidur malam. Nah itu paling saya koordinasikan dengan orang tuanya, kalau memang betul sering main game, saya akan ngobrol dengan orang tuanya untuk apa supaya dia tuh nggak mengontrol lah. HP itu misalnya diberikan Ada waktu waktu tertentu gitu ya Pak ya? ya, jadi pada saat jam sekian sampai jam sekian baru dia boleh pegang HP gitu, bermain. Pada waktu malam hari dibatasi saja, misalnya setelah sholat isya setengah jam atau 1 jam supaya dia bisa tidur gitu, biar besoknya dia keadaannya fresh lagi, bisa berpikir lagi gitu, seperti anak keadaan biasanya lah gitu, supaya normal lah gitu. Ya, bagus Pak gitu mah. Jadi ada interaksi antara Bapak dengan pihak luar seperti orang tua wali gitu. Dan juga ada kepercayaan kepada siswa teman-temannya bahwa itu benar anak itu ke WC itu karena ada kendala yang sangat-sangat yang tidak bisa dihalangi. Nah, kira-kira kalau dalam hal belajar itu gimana anak kalau misalkan dia tidak ngantuk ataupun tidak ke WC dalam hal belajar? Takutnya anak itu biasanya kalau keluar itu karena kendala ini jenuh. Kalau dalam belajar gimana? Sebetulnya kalau dalam pembelajaran sih saya lihat dia itu memang bisa gitu ya, bisa mengikuti selama dia tidak mengantuk gitu ya, dan mondar-mandir ke WC, dia tuh sebetulnya termasuk salah satu anak yang bisa lah gitu ya untuk mengikuti pembelajaran. Kalau ditanya juga bosan tidak belajar dengan Pak Guru, dia bilang enggak, cuman dia bilangnya pengen ke WC aja gitu, pengen ke WC gitu. Nah, cuman pas suatu ketika saya tanya, kamu kenapa tidak fokus, ternyata dia tuh ngantuk katanya sering main game malamnya gitu. Tapi kalau pada saat dia sedang normal-normal saja gitu, tidak bergadang mungkin ya pada malam harinya, dia belajarnya bagus gitu, bisa lah mengikuti gitu apa yang ini. Bahkan dia tuh termasuk kalau sekolah ya anak yang rajin juga. Dia tuh anak yang rajin, tidak bolos gitulah gitu. Tidak sampai bolos walaupun di kelas sering mengantuk gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu mah kan Bapak sudah tahu permasalahan Bapak. Pertama, anak itu ke WC karenanya. Kalau misalkan kalau kendala penyakit ya kita gak bisa apa-apa kan, kita harus sharing sama orang tua. Misalnya kalau kendala misalkan karena ngantuk akibatkan HP ya kita sama harus sharing sama orang tua. Itu Bapak sudah menjawab pertanyaan Bapak sendiri ya. Nah untuk kedepannya kira-kira agar anak itu bisa terkontrol, terpantau oleh kita, gimana atau untuk kedepannya? Kedepannya ya paling saya selalu konsultasi mungkin dengan orang tuanya ya ketika ada kendala lagi seperti itu. Kemudian tadi juga saya akan melakukan restitusi supaya sebetulnya dia sendiri bisalah menemukan dia harus seperti apa, karena kita juga murid itu kalau kita paksakan harus seperti ini tahu sendiri anak-anak zaman sekarang ya seperti apa. Nah dengan merestitusi anak tersebut mungkin dia juga akan tahu solusi untuk dirinya sendiri yang terbaik, sehingga itu muncul keyakinan dalam dirinya untuk berubah. Ketika keyakinan itu muncul dalam dirinya, maka insya Allah dia akan melaksanakan, berbeda dengan kita paksakan bahwa kamu harus begini, harus begini. Jadi keinginan langsung dari anak gitu ya, bagus. Gitu, seperti itu Pak. Ya itu bagus Pak itu. Jadi harus ada kegiatan restitusi untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya, itu bagus Pak. Nah untuk kedepannya, kalau misalkan kita sudah mengetahui permasalahan anak itu, kedepannya kita mau gimana agar konsisten anak itu bisa melaksanakan keinginan kita gitu. Gimana kedepannya untuk kedepannya? Kalau misalkan kita udah berjalan, contohnya misalkan 1 minggu, 2 minggu berjalan, prinsip kita kedepannya gimana agar anak itu sesuai dengan keinginan kita. Ya mudah-mudahan saja tadi setelah dilaksanakannya restitusi berdasarkan keyakinan yang dia miliki bahwa tadi perilaku bergadang karena main game dan lain-lain itu sudah dia sadari kesalahannya, kemudian dia berjanji terhadap dirinya sendiri untuk memperbaiki itu, insya Allah sih Pak tidak akan terulang lagi. Mungkin ketika terulang lagi kita hanya tinggal mengingatkan atas apa yang dia janjikan kepada kita gitu kan, dan janji terhadap dirinya sendiri, kita tinggal mengingatkan saja supaya anak tersebut kembali, oh iya betul bahwa saya tuh harus begini begitu Pak. Ya itu alhamdulillah Pak, itu permasalahan Bapak udah terjawab
Jadi kita harus konsisten dalam mengatur anak ya, agar anak itu kalau misalkan salah kita ingatkan. Karena kedepannya itu tergantung kita juga kan. Itu bagus sekali Pak itu untuk rencana kedepannya. Kira-kira ada permasalahan lagi tentang masalah anak ini? Ada sih Pak, alhamdulillah ya setelah ngobrol dengan Pak Adin, saya jadi terpikirkan gitu harus bagaimana gitu kan. Sebelumnya saya tuh bingung harus bagaimana gitu. Tapi ketika seperti ini ada partner untuk bicara, Udah curhat gitu ya, curhat ya ya. gitu betul. Jadi saya bisa berpikir lagi, oh iya ternyata ini harus dibeginikan, ini harus dibeginikan gitu. Alhamdulillah akhirnya saya bisa mencari solusinya sendiri gitu ya. Ya, ya. Terima kasih nih kepada Pak Adin, jadi saya bisa mencari solusi untuk diri sendiri nih begitu. Siap. Tapi kan ini kan sebuah rencana kan, baru rencana Bapak. Nah, kan rencana itu kan ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Ya kalau misalnya dia banyak berhasilnya, alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, ya saya siap membantu Bapak gitu. Siap. Untuk kedepannya. Jadi mohon dengan ini Bapak pantau terus anaknya. Coba aja seminggu dulu, 2 minggu. Kalau misalnya anaknya selamanya berhasil, bagus. Jadi kita buat catatan dulu, catatan perilaku ada perubahan enggak di situ. Ya, alhamdulillah gitu mah. Ya, terima kasih Pak Adin atas bincang-bincangnya hari ini. Alhamdulillah saya hari ini tercerahkan. Nantilah pasti saya cerita lagi ya ke depannya. Keberhasilannya seperti apa sih gitu, atas langkah-langkah yang saya lakukan, berhasil atau tidak, efektif atau tidak. Pasti nanti saya juga akan ngobrol lagi lah sama Pak Adin biar lebih ini lagi Pak. Siap. Sama-sama Pak ya. Saya juga kan cuma sharing aja kan, jadi harus sharing gimana ke depannya. Ya ditunggu ya kalau hal positifnya, mudah-mudahan kedepannya positif. Amin. Ya karena udah bel, ini udah tandanya masuk, kita masuk dulu ya. Siap, Ya. siap Pak Adin. Terima kasih Pak Adin. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adin, Iya Pak selesai Ibu. ya, Ya, alhamdulillah, kegiatan Bu, ya. coachingnya. Alhamdulillah, suasana selesai. Ya, Sesuai alhamdulillah. dengan waktu ya. Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coach Bapak gitu ya. Nah ini tadi ada beberapa catatan nih di saya dia. Tapi sebelum saya menyampaikan apa yang saya catat gitu ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu gitu Pak kepada Bapak, boleh ya? Ini silakan. Oke. Menurut Bapak nih, ketika melakukan kegiatan coaching tadi ya, apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching? Yang sudah tercapai dalam indikator saya itu yang diantaranya adalah proses aktif. Ya, proses aktif. Yang dimana proses aktif itu adanya interaksi antara saya dengan coach ya, coaching. Dan interaksi, jadi sehingga coaching itu bisa berpendapat dengan sepenuhnya dengan saya, karena saya memancing ya, yang saya memancing dengan sistem kemitraan. Melalui kemitraannya. Ya, kemitraannya dengan kemitraan, dengan suatu percakapan yang santai, yang jelek, sehingga dia itu tidak canggung untuk mengungkapkan sesuatu pada saya. Iya, betul. Setuju. Saya tadi melihat itu gitu Pak. Jadi Ya, alhamdulillah. jadi ketika Bapak berinteraksi dengan coach Bapak gitu, coach Bapak terbuka gitu ya. Alhamdulillah. Lalu menurut Bapak nih, untuk kedepannya gitu kan, apakah Bapak yang ingin Bapak tingkatkan gitu dari baik dari kompetensi ataupun dari indikator pencapaiannya juga gitu, apa yang ingin Bapak tingkatkan? Untuk saya tingkatkan itu adalah kompetensi ya, yang dimana kompetensi yang saya perlu tingkatkan itu adalah mendengar aktif keluhan seorang coach dari permasalahan tertentu. Karena tadi saya banyak berbicara ya, sedangkan coach hanya mendengar ya dan iya dan iya. Jadi saya akan mengutamakan coach yang berpendapat dulu, pendapat panjang lebar ya, coach yang berpendapat lebar, agar saya bisa tahu kendalanya. Jadi ya mendengarkan aktif. Gitu ya. Ya baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Sesuai dengan catatan saya juga gitu ya. Alhamdulillah. Jadi memang yang harus Bapak tingkatkan itu mendengar aktif gitu ya, supaya Bapak bisa memberi tanggapan gitu ya sesuai dengan apa yang diungkapkan atau pernyataan yang disampaikan oleh coach gitu ya.
Baik, dan juga tadi bagaimana tentang alur tirtanya Pak menurut Bapak? Untuk alur tirta, untuk tujuan saya sudah tercapai ya. Tujuannya kan jadi coach itu merasa bahagia, merasa tercerahkan dari coaching yang saya laksanakan. Dalam identifikasi permasalahannya, alhamdulillah meskipun ada kendala sedikit itu banyak saya berbicara daripada coach ya. Ya untuk rencana bisa tercapai sesuai dengan alurnya, dan untuk tanggung jawab, untuk penyampaian tanggung jawab oleh coach itu bisa terlaksana, bisa terbukti bahwa dia akan menindaklanjutkan untuk kegiatan selanjutnya dalam permasalahan tersebut. Iya, Yang betul. sudah tercapai ya Bu untuk tirtanya. Iya, betul. Tadi Bapak ya sesuai ya, tadi memulainya dengan tujuan, Hmm. lalu berangkat ke rencana, Hmm. identifikasi dulu, lalu ke Ya. rencana, dan juga ke tanggung jawab. Iya, Gitu iya. ya, baik. Alhamdulillah Pak ya, secara gambaran umum dari catatan saya itu tadi Bapak sudah melakukan proses coaching yang baik gitu Pak ya. Alhamdulillah Ya, begitu. alhamdulillah. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Amin, Pak ya, amin, terus amin. terus berlatih, Iya terus pasti. ya dimanapun Bapak berada gitu, baik itu untuk rekan sejawat Bapak Iya, gitu iya, ya, iya. ataupun untuk siswa gitu mungkin Iya, ya, iya. karena di SMP itu kan anaknya sudah bisa diajak berbicara Iya, gitu Pak ya. bisa Ya, interaksi ya. ya betul. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk Bapak. Amin, amin, amin. Saya akan Baik. melaksanakan kegiatan ini secara berulang-ulang Iya. karena di sekolah SMP itu pasti ada banyak permasalahan. Betul, Maka coaching itu bisa dilaksanakan dimanapun, Betul. untuk rekan kerja, untuk siswa. Ya, Ya, setuju makasih, Ibu. sekali Pak. Makasih, Ya, Ibu, terima ya. kasih Bapak. Sama-sama, ya. Ibu. Sehat selalu. Ya, Amin, Bapak. amin, amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu ya. Guru